waktu itu aku cuma tahu kayak, kenapa? Kenapa? Jujur waktu itu aku nggak tahu apa-apa, beneran kayak cuma, harus ulang, kenapa gitu. Oh ya udah deh, ya udah gitu. Insertizen, how are you? And welcome back on iTalk, only on www.insertlive.com. When someone's story is a history, and always with me, Maria Christy. Kalau berbicara mengenai history yang satu ini, dia itu muncul selalu dengan posnya yang nempel tembok. Nah, after nempel tembok, berkembang, tiba-tiba dia pakai payung, tiba-tiba dia pakai spray. Tapi yang satu ini dari segala musim ke musim selalu ada bersama dengan sahabatnya si Yeti. Nah, kalau kamu udah tahu Yeti siapa, so please welcome on studio the one and only Agung Kamulagi. Bersama dengan Yeti. Yeti udah nemplok di atas kepala kita ya. Halo Kak Christy. Thank you banget ya udah kesini ya sama Yeti ya. Alhamdulillah. Yang pilih outfit hari ini siapa yang Aku biar sendiri dong, karena aku suka dengan warna kuning. Kenapa? Karena aku itu selalu menganggap bahwa kuning itu adalah cahaya yang bisa menerangi hari-hari di tengah kegelapan. Oh mampus. Nanti aku juga mau nanya, segelap apa sih hari-harinya Agung gitu kan. Tapi misalnya kamu belum tahu ya dia itu siapa, kayak kok agak-agak beda ya, ini bukannya atau itu bukannya. Coba kita lihat dulu ya karya-karya seorang Agung Karmalogi. Let's check it out. Ajat, rambut gue ada anak rambutnya, lo lihat di kamera. Harus pakai pin, bobby pin. Tipe-tipe mama ketika foto pas liburan. Harus minta Iwan atau nggak lo tusukin aja. Ini tasnya kelihatan nggak? Munduran dikit. Ini tas beli mahal-mahal nggak kelihatan nanti sama tetangga di foto-foto di FB gimana sih? Oh kelihatan kan? Tuh. Udah dapet belum? Kayaknya nggak? Kayaknya sini mana? Ini coba yang ini yang nyentuh menara kayak si Mama Elemenore kemarin coba. Ini nih. Oh. Udah belum? Gadis zaman sekarang melintang panjang dah alis sincang sekali lewat pecah pempek kapal selam. Darling ada kecil. 10 gram makanan, 10 gram kiri, 10 gram makanan, 10 gram kiri, 10 gram. Selalu ada aja Karmalogi. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Terima kasih. Itu gimana ceritanya sih, Nek? Kok selalu ada aja ide lau? Dari siapa tim kreatifnya? Sebenarnya aku tuh dapat ide-idenya justru dari audiens aku juga yang udah gitu. tahu kalau kita tuh emang suka banget nge-cosplayin kalau ada yang agak-agak unik gitu ya kan. Iya kan? Ini mereka lihat orang yang unik dikit langsung nge-tag nama kita gitu kan. Begitu kita lihat Karmalogi ini gitu ya. Ini wajib di-cosplayin kata, wajib di-recreate. Ini tapi kadang-kadang ya Kak Kristi ya. Iya. Ada nih. Ada aja gitu ya orang yang nge-tag kita gitu. Nge-tag kita, "Kak, tolong dong ini bajunya jelek," kata gitu ya. Di-recreate dong. Terus pas kita lihat, loh kok tapi kenapa? yang nge-view-nya juga nggak banyak gitu ya kan. Viral juga enggak. Kenapa aku disuruh nge-recreate ya? Ternyata itu tuh mungkin musuhnya si orang itu. Ya ampun, jadi Dia personal julid, Say? ya dia julid, dia nyuruh kita yang nge-recreatein ya kan. Itu mah namanya bagi-bagi dosa, bukan bagi-bagi inspirasi ya kan. Tapi itu dia ya, berarti seorang Agung Karmalogi ini sebenarnya deket banget sama netizennya ya, udah kayak bestie parah mentok. Ya aku tuh selalu manggil untuk audiens aku ataupun
kalangan netizen yang paling dekat sama aku tuh sebagai bunda-bunda. Bunda-bunda ya. Ada juga sih sebenarnya panda-panda sama besti-besti, tapi lebih banyak bunda-bunda karena kalau dilihat tuh analitik dari sosial medianya. sosial media kita, 87% Iya. followers kita itu adalah perempuan dengan Usia? usia dari 24 tahun sampai 45 tahun. Itu usia bunda-bunda Iya. muda sama bunda-bunda senior ya. Benar. Nih sisanya 87 kan, sisanya 13% itu ada panda-panda, Campur-campur besti-besti semuanya. sama cowok-cowok yang kebunda-bundaan. Kak Oh Kris. gitu, nice ya. Jadi banyak banget temannya Karmalogi ya. Tapi kita pengen tahu dong, namanya Agung Karmalogi itu di KTP siapa sih? Nggak mungkin dong, apa nama-namanya bener tuh Agung Karmalogi literally gitu kan. Jadi ingat ada DJ zaman dulu tuh ada Karmalogi juga ya. Iya, aku tuh sebenarnya aku tuh nggak mau orang tuh tahu banget nama panjang aku ya, karena aku tuh takut disantet atau dipelet. Ya. Enggak. Iya. Aku tuh ada nama belakangnya lagi, Agung Kurniawan, siapa lagi belakangnya, cuman Berapa 4 kata nama lu panjang? 3 apa 4? 5 jangan-jangan? ada belakangnya lagi, tapi yang ditulis itu biasanya Agung Kurniawan untuk yang formal. Cuman masalahnya nih ya, Agung itu kita lihat adalah nama keempat terbanyak se-Indonesia. Kurniawan itu nama yang digunakan terbanyak ke-7 se-Indonesia ya kan. Jadi kalau kita pakai nama Agung Kurniawan Agak itu kita terlalu banyak. pasaran gitu. Tunggu dulu, kan lu bilang nama lu di KTP kan bukan cuma Agung Kurniawan. Ada lagi dong? Ada. Ada berapa lagi? 1 apa 2? Ada 1. Siapa? Ada lah itu. Jadi misalnya Agung Kurniawan lalalala gitu ya. Heeh. Kenapa nggak Agung lalalala yang lu ambil? Apa yang ketiga ini juga nama kebanyak berapa se-Indonesia? Karena yang belakang nama keluarga. Loh, kenapa kok lu nggak mau nyebutin? Takut? Jangan, nanti kan keluarga kita kena dampaknya gitu. Zaman sekarang mah harus hati-hati Kak Kristi. Nih kita dari tadi perjalanan kemari aja ya. Iya, Kita diundang sama talk Trans show TV. gitu ya, talk show gitu. Talk show, podcast, apa gitu. Kita agak hati-hati sekarang, mohon maaf ya. Ada lah, kita kudu siapa? Dalam rangka apa? Oh iya, biar kagak jadi yang Salah macam-macam. begitu gitu ya. Karena ya Kak Kristi kan kita sekarang kagak tahu ya bahwa ternyata segala macam tingkah pola gerak-gerik dan kosakata kita. Betul. Sekarang tuh yang nonton udah banyak. Iya. Ada pertanggungjawabannya, bukan cuma di yaumul akhir ya, tapi di dunia juga ada pertanggungjawabannya gitu. Jangan sampai kita keseleo lidah, ada yang salah tangkep dengan omongan kita, atau ada yang diedit, di-cut, di segala macamnya gitu. Itu bisa bikin kisruhnya bisa mengganggu stabilitas nasional Kak Kristi. Bukan hanya stabilitas keluarganya Kakak Agung, juga stabilitas nasional ya. Jadi karena kita belajar dari yang udah-udah, kita sekarang lebih berhati-hati gitu dalam bertingkah laku. Tapi emang yang kemarin itu efeknya agak bumerang ya. Secara kan memang ada beberapa nama besar lah, bukan hanya Agung lah yang diagungkan gitu ya. Tapi juga ada beberapa kayak aku sempat denger doang sih, cuman aku belum nonton yang episode itu. Cuman memang kalau gue sendiri melihat isunya kok kayak miring banget di elunya ya gitu. Iya. Tapi kan gue memang gak mau langsung kayak ngejudge gitu kan. Makanya mungkin you wanna share something supaya kita juga kayak tahu, oh sebenarnya tuh nggak gitu loh Cong gitu loh. Ya sebenarnya yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Masa lalu Biarlah masa lalu. Kalau kata Bunda Inul Betul. ya. Kita panggil kan? Oh, bukan. Gak ada Bunda Inul lagi off air. Gimik ya, gimik ya. Gak ada Bunda Inul lagi off air. Ya yang sudah biarlah berlalu, jadikan pembelajaran. Cuman sebenarnya sih aku nggak mau lagi bahas kejadiannya atau apa. Cuman yang dijadikan pelajaran banget itu seperti yang udah aku omongin barusan gitu ya. Bahwa sekarang tuh udah makin banyak yang menyaksikan kita, yang memantau kita, yang menonton kita. Kita emang harus lebih berhati-hati lagi bertutur kata apapun itu. Mau niatan kita A, nanti ketangkepnya B, atau jadinya kemana orang salah tangkap atau salah persepsi atau emang salah dari kitanya juga ya. Ya aku sih minta maaf waktu itu, aku minta maaf. Oh, aku you already say sorry? Ya aku minta maaf karena kesalahan paling besar adalah bahwa
aku menciptakan kerusuhan gitu. Oh, nah, Kerusuhan tuh jadi orang lain yang berantem juga gitu ya kan. I know. Jadinya banyak mungkin ada sebenarnya udah ada percikan-percikan terus tiba-tiba minyaknya hadir lah salah satu sumber minyaknya adalah lo misalnya gitu ya. Padahal mah lu gak mau kesana itu udah kecepatan doang, cuman memang udah ada api jadinya kayak agak gede gitu ya. Oke, yang mau gue tahu adalah Gung kemarin itu I really love to know point of view dari people gitu ya. Yang lo minta maafin itu karena lo merasa bersalah. Kalau lo pun merasa nggak bersalah, it's up to you. Atau mungkin karena itu tadi lo bilang, gua nggak salah tapi gara-gara kayaknya gua keseleo nih say. Jadi rame nih say. Semua pihak ada benar ada salahnya. Semua pihak ada diuntungkannya, ada dirugikannya juga dari situ. oke. Bener banget sih. Karena ya aku juga ada lah faktor-faktor yang emang benernya dan merasa dirugikannya juga gitu. Baik itu sebelum kejadian, saat kejadian maupun sesudah kejadian gitu. Ada rekam ulang, jadinya kan ada waktu dan ada aku di kata-katain juga gitu sama netizen gitu ya kan. Sorry. Sama netizen dan yang lain-lainnya. Tapi emang dari sudut aku juga ada salahnya. Apa yang aku bilang juga emang salah. Aku benar-benar minta maaf juga aku ke semua pihak. Oke, tapi ini menarik Gung bahwa akhirnya you realize, oh iya nih gue nggak bisa sembarangan lagi ngomong ya, apalagi di momen-momen tertentu. Ada yang bisa gue ucapkan di belakang kamera, ada yang harus gue hati-hati nih say. Karena kalau salah-salah jadi repot gitu kan ya. Tapi menarik bahwa tadi lu sempat ngomong, gue tuh mengalami kesusahan juga loh, baik sebelum eventnya, at the moment, pada saat eventnya, and afternya. Ya kalau afternya mungkin ada beberapa yang kayaknya, oh kok jadi gini sih si Agung, orang tadinya biasanya nyinyir sama manda-manda, sama mama-mama gitu ya. Jadinya kok jadi gini sih kurang seru gitu. Mungkin ada efeknya kita understand gitu. Tapi malah yang before-nya tuh what happened? Sampai lo bisa bilang gue juga mengalami kerugian lo before-nya. Untuk yang sebelumnya itu tentunya karena harus retake itu kan. Karena harus retake. Oh iya. Ini boleh dilihat sama Kak Kristi ya, kita kalau jalan-jalan nih bawanya segambreng gitu ya kan rombongannya. 1, 2, 3 tuh. Ada satu 3. lagi nih di luar. 4 ya. Itu jaga gawang ya. Oh iya. Makin galaksin loh. Kebetulan waktu itu kita emang gedebak-gedebuk pulang dari Bali ya. Kita pulang dari Bali, gedebak-gedebuk, abis ada acara. Karena emang kita juga pengen gitu, dan ada waktu lah ya, ada waktu dan energi yang udah tercurahkan untuk yang pertama dan akhirnya kita harus mengulang untuk yang kedua. Pengennya sih kalau dari aku ya, pengennya ya apapun itu kita selesaikan bareng-bareng pada saat itu. Kalau emang ada kurang puasan gitu ya, aku masih di situ, mendingan ngobrolin bareng-bareng. Atau kalau emang kenapa-kenapa, obrolin juga ke aku gitu, karena aku juga ada di situ gitu ya kan. Aku juga ada ikut di momen itu, jadi pengennya diobrolin juga sama aku gitu. Tapi waktu itu aku cuma tahu kayak, kenapa? Jujur waktu itu aku nggak tahu apa-apa, beneran kayak cuma, harus ulang, kenapa gitu. Oh ya udah gitu. Dengan ketidaktahuan aku gitu ya, enaknya sih ini kan ada segitiga lah ya, ini tentang segitiga, 3 orang gitu ya. Ada komunikasi dari ketiga belah pihak, itu akan enak gitu. Dan aku ngerasa di situ kayak, gue cuma diundang juga gitu. Gue cuma diundang juga, ada topik ya kita nyamber aja gitu ya kan. Nggak mungkin juga kita diem, ketawa ya kita ikut ketawa gitu ya kan. Terus ada masalah gini-gini, giliran setelah ada masalahnya ini kita yang kena dari mana-mana ya kan. I got the point. Ini again ya miskom ya alurnya dari ketiga-tiganya atau kesalahan momen itu yang mestinya kayak, duh I wish ini gak kejadian gitu ya, supaya sorry semuanya tuh bisa sama-sama enak gitu. Tapi untuk itu before eventnya, after ya at the momennya pasti juga lu kayak aduh kok kejadian nih salah gitu ya. Tapi ketika momen itu boom gitu, and then setelah meledak gitu ya, itu kan ada imbasnya juga ke lo kan. Terus lo sempet depresi nggak atau mungkin yang kayak kenapa tiba-tiba
tiba-tiba netizen aku jadi begini gitu kan? Kebetulan ada di tengah konflik ini tentunya yang kebanyakan mengucapkan ujaran apalah ya segala macam ke aku tuh yang negatif ya, itu dari tentunya dari orang dari netizen yang nggak terlalu kenal aku. Oke. Sementara Agan. bunda-bunda mah kan udah kenal aku ya gitu ya. Bunda-bunda udah kenal Agung ya. Jadi aku ada beberapa patokan sih, ada beberapa pegangan. Pegangan yang pertama selalu fokus sama orang-orang yang support sama kita aja. Karena kita nggak punya Gitu. energi buat buat fokus ke semua orang ya. Iya. Dan kalau dihadapkan pilihan harus fokus ke siapa, aku lebih pilih fokus ke yang support aku aja gitu. Dan pada saat itu ada kejadian yang emang luar biasa banget, semakin mempererat Bunda-bunda. aku sama bunda-bunda, panda-panda atau besti-besti yang emang selalu support aku, support aku Support ya. aku, ya kan? Jadi pada saat itu banyak banget yang kasih komentar negatif di konten aku. Nah, tanpa aku minta, tanpa aku suruh, bunda-bunda ini semua ramai-ramai ngasih komentar yang positif Yes. di konten aku. Nggak ngebalas komentar negatifnya, kayak benar-benar komen yang positif aja gitu, yang kayak lucu banget ya, seru banget ya, padahal itu kayak konten udah lama Yes. gitu ya. Mereka rame-rame kasih komentar positif biar emang yang nongol di atas akhirnya yang positif lagi. Di situ momen bahwa aku sadar kayak di saat titik terendah, ketika kita susah untuk fokuslah sama orang yang emang suportif sama kita gitu. Fokuslah sama orang-orang yang emang memberikan hal positif sama kita gitu. Kalau nyampeinnya dengan positif, itu kitanya juga pasti lebih bisa ngedengerin itu. Kalau misalnya kita ada salah, dikasih tahu dengan cara yang negatif, kan kitanya juga udah dengar negatifnya duluan juga gitu. Kayak gitu sih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apapun yang disampaikan oleh hater, kita nyebutnya hater ya. Apapun yang disampaikan oleh hater di sosial media, percayalah itu cuma sebatas di sosial media aja. Iya, belum tentu pas Gitu. ketemunya dia nggak minta foto ya, Say. Jadi kayak misalnya ada orang kasih komentar negatif gitu ya, itu kan dia cuma ngasih komentar cuma pas megang handphone doang. Begitu dia naruh handphone, dia udah menghadapi lagi realita kehidupan nyatanya, dengan kesusahan hidupnya, dengan berbagai macam problema hidupnya, dia udah mikirin dirinya sendiri. Lalu ngapain kita bawa omongan itu ke kehidupan kita setelah kita nutup handphone juga? Yes. Nggak ada gunanya Faedahnya gitu. gitu Nggak ya, ada itu malah jadi faedahnya, kita beban. baca komentar negatif, kita tutup handphone, kita mandi, keingetan kita makan, kita nongkrong di kamar mandi, keingetan kita lagi bersosialisasi, keingetan. Yes. Ngapain orang yang ngatainnya aja nggak akan keingetan lagi setelah dia ngetik itu. Itu Gitu dia sih. ya, yang bisa lo pelajarin. Gue percaya lah selalu ada dua sisi dari setiap kejadian yang ada apapun itu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dong buat Agung. Makasih. Tapi gue salah fokus juga ya, baru gue mau ngomong. Gue salah fokus ya, ini anak udah dari kanan kiri. Terus si Neti nggak jatuh-jatuh, saya lo pakai lem ya? Nggak pakai apa-apa tuh, Yeti. Kok bisa dia Dengan tetap itu sih, Nek? elegannya berada di atas kepala. Tuh, bagus. Jadi sebenarnya bagus sih. ada filosofinya. Apa tuh kalau kita boleh Filosofi tahu? dari Yeti itu, jadi kita tuh harus selalu menyeimbangkan kepala kita. Karena menyeimbangkan kepala itu seperti menyeimbangkan kehidupan. Ya. Ketika ada orang yang merasa lebih tinggi dari kita dan mencoba mengintimidasi kita, terus kita tertunduk, jatuh Yetinya. Jatuh, Kak. Yeti. Aduh, Yeti. Dan ketika kita ketemu sama orang yang mungkin masih lebih bawah dari kita, tapi kita coba-coba untuk sombong dan menengadahkan kepala, Jatuh juga Yetinya. Jadi Yeti itu mengajarkan kita untuk selalu tetap tegak lurus ke depan, gak usah terlalu Kanan kiri, tengadah, tengok kiri apa. kanan, nunduk, gak usah fokus sama satu tujuan. Kalau itu kan bagus, luar biasa. Itu kan filosofinya posisinya Yeti ya. Ya. Tapi kenapa Yeti ini adalah seorang bebek? Kenapa? Mungkin kan siapa tahu juga bisa ada buah semangka. Karena itu akan memberikan air-air kehidupan. Bisa juga gelas, bisa juga mikrofon, bisa banyak. Kenapa Yeti harus adalah seorang bebek?
Jadi ada kisahnya sih. Apa? Bisa kita saksikan. Oh, Dalam nggak ada ya? Belum di brief ya? Kreatifnya belum ada ya? Kreatifnya belum ada ya? nyiapin, Nggak ada. kreatifnya belum Oke. nyiapin. Sebenarnya ada historinya. Apa? Yeti itu adalah endorsan pertama Agung Karmaloji. Endorsan pertama, apa sih Yeti itu? Dari satu toko mainan, dia mau jualan bebek. Terus kalau di TikTok itu kan ada endorsan yang namanya afiliator. Iya, afiliator. Jadi disematkan tuh keranjangnya ya Iya, kan. iya. Atau- Keranjang kuning kakak. Waktu itu kita kan masih kecil banget, bayaran endorse-nya tuh nggak dibayar gitu, tapi lu kudu usaha jualin nih bebek sebanyak-banyaknya baru lu dapat duit. Jadi waktu itu Yeti malah nggak dibayar ya? Cuman Enggak. afiliator sistem komisi kan? Komisi. Oh, Terus kita oke. bingung kan, gimana ya? Masa kita saban hari di kamar mandi, kembung dong masuk angin kita ya kan? Betul. Yang ada. Gimana caranya ya mau pamer lagi di kamar mandi juga kita kagak seksi juga ya kan? Akhirnya aku kepikiran satu ide, ya udah deh kasih nama Yeti gitu. Terus kita taruh di atas kepala. Terus 1, 2, 3, 4, 5 konten tiba-tiba lama-lama netizen malah langsung ngenalin, oh ini yang ada bebek di atas kepalanya gitu. Meskipun pada saat itu belum tahu nama aku Agung, tapi seenggaknya netizen udah tahu, oh itu si abang yang ada bebek di atas kepalanya. Kayak gitu it's full of sejarahnya. meaning ya ternyata ya. Makanya Jadi sebenarnya ada Yeti yang ori banget, Yeti OG. ya. Itu kita simpen di rumah dikacain, dilindungi banget Oh karena iya serius, jadi ini Iya. bukan Yeti yang pertama ya? Iya. Karena Yeti yang pertama itu yang menemani aku perjalanan karirku, dan kemarin pas kita jalan-jalan nih ke luar negeri sempat mau jatuh ke kali. Oh. Dan itu traumatik banget. Itu Yeti yang OG loh. Sempat mau jatuh ke kali dan kalinya tuh kali deres. Bukan kali deres nari, ini di luar negeri ada kali Iya, emang iya. deres Di banget. London? Iya, Oh, waktu di oke. London. Terus kita deg-degannya minta ampun. Netizen ngatain itu gimmick. Gimmick gimana gitu ya kan, itu beneran mau jatuh. Itu kita beneran abis Kayak, dari situ Yeti gitu ya. Sempat beneran sampai mau menitikan Air air mata? liur. Oh. Air mata lah Kak Iya, gitu ya. iya. Menitikan air mata gitu. Terus trauma abis itu akhirnya Yeti yang OG itu kita simpen baik-baik di rumah. OG itu original by the way ya guys, jadi biar so Original. you can relate Iya. gitu ya. Kenapa namanya harus Yeti? Aku berasal dari tanah Pajajaran Sunda ya. Iya. Jadi aku ingin selalu mengingat kaidah budaya asalku Sunda. Nama Yeti itu adalah nama yang cukup Sunda banget gitu. Makanya aku kasih nama Yeti. Kalau gue ngomongin Sunda langsung pasti ya gue personal ya, itu kayak Uis, terus Uis. juga siapa gitu. Yeti ya memang ada sih. Iya, tapi Yeti itu juga ada bahasa ibu kotanya. Yeti itu artinya kan kamu. Yeti, Yeti. Oke. Nah, jadi ini tuh si kamu gitu. Oh, si kamu yang kesayangan kamu. Boleh kita berikan tepuk tangan dong buat Agung, luar biasa. Jadi Gitu. kalau misalnya ngomongin Yeti, it's full of meaning buat kamu juga. Ja. Dan dia adalah salah satu salah satu yang berharga lah dari perjalanannya si Agung Karmalogi ini. Umur lo berapa sih Gung? Sorry, lahiran tahun berapa sih Gung? Adalah Kak, jangan tahu orang-orang. Loh, justru di iTalk ini tuh memang membuka semua orang nggak tahu. Sekitar Nggak, lu kasih tau aja, kasih bisik-bisik aja 95. Enggak. Hah? Oke. emang kedengeran dari sini ya? Ya elah, percuma kita bisik-bisik kayak lupa. Jadi gini. Ngapain? Emang bener nih Kak Kristi mancingnya ya? Iya, Mancing bener, bisik-bisik, bener. lupa dia ada mikrofon di sini. Enggak apa kalau misalnya nggak kedengeran, kan aku 95 ya, dia lebih tua 7 tahun dari aku. Kamu hitung aja. Hitung saja Kamu hitung aja ya. sendiri ya. Jadi Makanya belajar yang bener matematika di sekolah. iya, jangan cuma ini doang gitu ya. Jangan cuma sampai gerbang dong jajan cilor ya kan, masuk sampai kelas-kelasnya. Iya. Biar bisa ngitung. Tapi lo sendiri berarti waktu sekolah gitu sampai apa nih? Sampai jadi ambil hikmahnya ya. Ternyata lo membawa sebuah gelar selain Kita karmalogi. ada lulusan lah. Apa gitu. tuh kalau boleh tahu nih? Orang-orang kayak gini nih menyandang apa dalam kehidupannya? Coba kita pengen tahu. Ini mungkin kalau bunda-bunda netizen Iya. tahu nih ya kan, pasti bakal agak ngakak nih ya. Karena Arkeolog.
Bukan. Oke, sorry. Karena kita kalau ngomong suka saking cepetnya, kita kan suka belibet gitu. Aduh, 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 Ngomong aduh, kita aduh, banyak aduh. salah. Iya. Kita kadang ngomongnya masih Pabelit, pabaliut ya. pabelit, Tapi kita tuh sebenarnya lulusan Komunikasi. dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau Tapi mohon maaf kalau bahasa Indonesia kita sering banget melihat-melihat gitu ya luar kan. biasa. Nggak heran bahwa kecepatan apa yang dibilang sama Agung Karmologi dengan perpaduan katanya itu cukup banyak. Ya. Kalau dia lulusan sastra Indonesia. Kita kemarin berwawancara Yeyen Sai. Ya. Kakak Yeyen itu ternyata juga sastra Inggris. Oh wow. Jadi memang kayak bintang tamu aku tuh bababum semuanya tuh Wow. pintar-pintar. Nanti abis ini pasti jurusan sastra mesin nih yang datang ya kan. Siapa tuh? Kalau boleh tahu ya nggak masalah juga kalau dia bisa menginspirasi program aku nggak masalah. Betul, nggak masalah. Yang penting adalah dia bermanfaat dalam kehidupannya, nusa dan itu juga dia, bangsa. setiap orang tuh harus ada manfaatnya dan pasti ada manfaatnya di dunia ini. Nggak ada orang yang nggak ada manfaatnya.